وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية. Hadirin sidang salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, pada hari ini kita mengawali saum Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan agar kita bisa menyempurnakan rangkaian ibadah pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang kita berharap kita sampai atau bisa melaksanakan rangkaian ibadah adalah doa kita dari sejak bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bulan yang kita harapkan, mudah-mudahan seluruh ibadah kita, rangkaian ibadah, sholat, saum, tilawat Al-Quran dan lain sebagainya, Allah menerima dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya hanya akan mengingatkan kembali bahwa Ramadan atau saum itu adalah, kalau di dalam kitab-kitab fikih, saum adalah imsakun makhsusun min syakhsin makhsusin fi waqtin makhsusin bisyara'i. Itu menahan yang ditentukan dari orang yang ditentukan pada waktu yang ditentukan. Itu dalam ilmu fikih. Tentunya para jemaah sudah mengetahui, karena sudah sering dijelaskan, ini hanya mengingatkan saja. Kemudian ada beberapa hal yang penting kita perhatikan selama bulan Ramadan, mumpung kita masih awal, baru mulai. Yang pertama, sesuatu atau hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah takhir sahur. Bahwa kita di dalam melaksanakan ibadah sahur itu disunnahkan mengakhirkan artinya tidak terlalu jauh jaraknya dengan waktu subuh. Kalau dulu mungkin belum ada alarm ya. Jadi kalau sahur itu jam 2 sudah bangun. Dulu sekali ya, waktu saya kecil itu kalau sedang liburan di daerah Cianjur itu kalau sahur itu jam 2, setengah 3 itu udah kesiangan. Nah, padahal sunnahnya itu takhir sahur ya, setengah jam lah menjelang waktu subuh. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah ta'jilul iftar,
menyegerakan berbuka. Ketika waktu azan sudah tiba atau waktu maghrib sudah tiba, kita disunnahkan itu ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka. Itu. Walaupun hanya dengan seteguk air, dibatalan, nggak batalan. Makanya seringkali kalau kita suka diingatkan nggak batalan heula, ta'jilul iftar. Lalu yang ketiga, qiyamul lail. Kita juga harus atau perlu memperhatikan ibadah qiyamul lail. Mau tarawihnya, ya, kemudian sholat malamnya. Ada yang mengatakan ya terlepas dari apa itu antara perbedaan antara yang mana tahajud, yang mana tarawih, yang mana qiyamul lail. Pokoknya ibadah-ibadah yang dilaksanakan pada malam hari, ya, untuk menghidupkan malam bulan Ramadan, mau sholat, mau tilawah, nah, itu adalah qiyamul lail. Apapun yang kita laksanakan peribadahan di waktu malam. Ada pertanyaan, bagaimana kalau kita kan sholat tarawih, kemudian sholat witir juga, apakah boleh sholat malam? Boleh, silakan, asal jangan sholat witir lagi. Jadi tidak ada witir 2 kali pada malam, 1 malam. Kalau dulu sudah begini, Pak, karena saya mau niat sholat tahajud, nggak ikut witir, dan nanti witirnya. Karena apa? Katanya harus mengakhiri sholat dengan witir. Itu penjelasannya. Ada akhiru sholatakum witron, itu keutamaannya ya betul, keutamaannya. Akan tetapi kalau misalnya setelah tarawih kemudian witir, karena kalau keluar nanti pilih picarioseun ya, Pak. Witir aja, nanti kalau bangun tengah malam sebelum sahur mau sholat lagi silahkan, tetapi tidak usah witir lagi karena witirnya sudah tadi. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi adalah pada bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak qiraatul Quran. Kalau yang biasanya 1 hari 1 lembar, pada bulan ini tambah 1 hari jadi 2 lembar. Kalau yang biasanya 1 hari 1 juz, pada bulan ini mungkin bisa khatam 2 atau 3 kali. Bagaimana kita meningkatkan kualitas atau kuantitas ibadah kita pada bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya adalah iksarud doa wa zikr, memperbanyak doa dan zikir. Doa dan zikir, perbanyak, mau zikir dengan lisan, mau zikir dengan hati. Apapun yang sedang kita lakukan, tetap kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita naik motor baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Daripada mendengar yang lain atau melafalkan yang lain, lebih baik kita perbanyak zikir, apapun zikirnya. Kemudian selanjutnya adalah iksarus shadaqah, perbanyak sedekah. Tentunya dari awal sudah dijelaskan bahwa kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahala.
Tidak perlu dijelaskan bagaimana pahala orang yang bersedekah, ya. Apalagi di bulan Ramadan. Bagaimana pahalanya orang membaca Quran, satu huruf 10 kebaikan di bulan biasa. Kemudian bagaimana di bulan Ramadan. Kemudian iktsaru a'malis shalihah, perbanyak amal-amal soleh. Perbanyak amal soleh. Sholihan sosial terutama, ya, perbuatan-perbuatan baik di lingkungan, terhadap keluarga, kalau kesolehan pribadi sudah jelas akan berimbas untuk dirinya dan keluarganya. Kemudian kesolehan sosialnya, perbanyak pula bagaimana kita berbuat baik kepada lingkungan kita. Selanjutnya adalah ijtinabul mubahi alladzi la yanfa. Kita dianjurkan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan sebenarnya, tetapi tidak ada manfaatnya. Silahkan diterjemahkan sendiri, apa perbuatan-perbuatan boleh, tidak diharamkan, tetapi ieu teh daya manfaatna gitu. Jadi kembali lebih baik, ya, perbanyak zikirnya, perbanyak qiraahnya daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang dibolehkan sebenarnya tetapi tidak ada manfaat. Lalu apa yang perlu kita perhatikan juga adalah al-i'tikaf. Al-i'tikaf, perbanyak i'tikaf di masjid. Artinya setiap kita masuk masjid, kita bismillah nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala. Niat saya, atau pakai bahasa Indonesianya atau pakai bahasa Sunda, pakai bahasa apa saja, niat saya beriktikaf di masjid ini. Jangan lupa setiap masuk masjid. Biasanya kita di lingkungan kita atau di masyarakat kita yang iktikaf itu ramenya ya nanti saja 10 malam terakhir. Padahal setiap kita masuk masjid niatkan kita beriktikaf. Sama saja. Apalagi nanti ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan satu lagi adalah iltimas, ya, ibadah yang perlu kita perhatikan di bulan Ramadan ini adalah iltimas Lailatul Qadar, karena ada satu malam yang melebihi 1000 malam. Ini, ya, jadi perbuatan-perbuatan yang perlu kita perhatikan selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik selama hidup kita. Salat tarawihnya terbaik, tidak ada bolongnya. Qiraahnya terbaik, ta'limnya terbaik. Semuanya, puasanya terbaik. Mudah-mudahan. Dan kita harus berpikir, barangkali ini adalah Ramadan terakhir di dalam hidup kita. Kita tidak tahu apakah kita akan sampai ke Idul Fitri atau tidak. Kita berharap mudah-mudahan apabila ini adalah Ramadan terakhir, ini adalah Ramadan terbaik selama hidup kita. Berapapun umur kita, mudah-mudahan ini adalah, atau Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik. Karena kita tidak tahu, barangkali Ramadan ini adalah Ramadan
terakhir di dalam hidup kita. Hadirin rahimakumullah, itu saja yang dapat saya sampaikan, sekedar untuk mengisi kuliah 3 menit sekarang ya, 3 menit. Jadi semua dipersingkat, tetapi mudah-mudahan ada hikmah dan mau'izah yang bisa menjadi bekal kita untuk minimal hari ini kita mengingatkan kembali ilmu yang sudah pernah kita tahu, tapi barangkali kita lupa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti di mimbar ini oleh para penceramah mudah-mudahan bermanfaat untuk para jemaah sekalian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.